datang kepada kalian bulan Ramadan, di dalamnya ada keberkahan di dalam menurut Imam Nawawi Bapak Ibu terbagi 3. Keberkahan yang pertama menurut Imam Nawawi itu keberkahan yang mendapatkan kenikmatan dalam sendiri, tidak bisa diceritakan oleh kita atau kepada orang lain. Contohnya apa? Kenikmatan dalam salat, khusyuknya dalam salat. Inilah yang disebut sebagai berkah bis salati, kata Imam Nawawi. Jadi orang yang berkah dalam salatnya, khusyuk dalam salatnya, ketika mendengarkan azan bergetar hatinya. Nah, inilah yang disebut sebagai barokah di dalam salat. Lalu yang kemudian yang kedua, barokah di dalam izdad, bertambahnya amal. Nah, jadi kalau seandainya di bulan Ramadan kita merasakan amal ibadah kita lebih meningkat daripada bulan-bulan yang lain, maka kita mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan. Bahkan di sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW ketika di bulan hari biasa, di luar dari bulan Ramadan, beliau menginfakkan sedang hartanya, memberikan sedekah kepada kaum muslimin itu sepertiga dari hartanya. Lalu di bulan Ramadan Nabi menginfakkan hartanya setengah dari hartanya, Bapak Ibu. Kenapa Nabi menginfakkan setengah dari hartanya di bulan Ramadan? Karena Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya sedekah di bulan Ramadan jauh lebih berkah daripada di bulan yang lain. Nah, maka salah satu sedekah yang paling utama apa? Uang. Tidak. Sedekah yang paling utama kata Nabi, ahsanus sedekah wa hiya isqa wa it'am. Sebaik-baiknya sedekah itu memberi 1 gelas minum kepada seseorang yang sedang haus dan memberikan 1 hidangan makanan kepada orang yang sedang lapar. Inilah sebaik-baiknya sedekah. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau mensedekahkan hartanya yang langsung diterima oleh Allah dan langsung dibalas juga, itu kata Nabi sebaik-baiknya sedekah itu adalah memberikan air minum dan juga makanan. Makanya kenapa hari ini di Mekah dan di Madinah Bapak Ibu tidak ada satu orang pun yang merasakan kelaparan dan kehausan, karena menegakkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan di seluruh tempat yang ada di Mekah dan di Madinah itu Bapak Ibu, itu menjadikan keberkahannya mendapatkan karena melebihnya tempat makanan dan minuman. Ya, bahkan ketika kita melaksanakan umrah, Bapak Ibu ketika melaksanakan umrah akan menemukan di setiap penjuru di perjalanan itu banyak membagikan air, minuman dan makanan. Nah, kenapa? Karena ini menjadikan jaminan kata Nabi, kalau mau harta kalian itu menjadi berkah dalam harta itu bukan hanya kita menjadi kaya, akan tetapi harta yang kita keluarkan menjadikan jaminan kita untuk masuknya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang banyak belum tentu menjadi jaminan. Bahkan Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu ketika meninggalkan seluruh hartanya di dalam wakaf dalam kehidupannya, tidak membawa sedikit pun hartanya. Karena apa? Karena di akhir hayatnya beliau takut bahwasanya nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih lama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kata Imam Nawawi, ketika orang mendapatkan keberkahan dalam hartanya tidak merasakan akan bertambah secara langsung, akan tetapi Allah selalu memberikan kecukupan kepada orang yang selalu memberikan harta tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Nawawi yang ketiga, berkah yang dimaksud adalah memberikan sesuatu kepada diri kita, memberikan kenikmatan yang kita rasakan tapi belum tentu orang lain rasakan. Bagaimana maksudnya? Al-izdadu alaina wala izdadu alaihim, kata Imam Nawawi. Bertambah kenikmatan itu kepada kita, lalu kemudian berkurang kepada orang lain. Apa yang dimaksud Bapak Ibu? Bapak Ibu bayangkan, ada satu kisah Rasulullah SAW, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Ada satu orang nenek ini adalah orang Yahudi. Ya, di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, seorang nenek yang tua rentan buta. Lalu kemudian Rasulullah SAW setiap lewat dari pasar bertemu dengan seorang nenek tersebut
yang diucapkan hanya halaka Muhammadun. Halaka Muhammadun. Apa artinya? Bahwasanya celakalah Muhammad, matilah Muhammad, bunuhlah Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad adalah orang yang paling tersesat ketika itu di kota Madinah. Lalu kemudian seorang nenek ini Bapak Ibu memberikan ocehan dan comelan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Nabi Muhammad lewat, Nabi Muhammad mendengarkan kutukan ataupun hinaan dari seorang nenek. Apa yang dilakukan Nabi Bapak Ibu? Apakah Nabi menegurnya setiap langsung ketika mendengarkan ceramah? Tidak. Nabi memberikan makanan dan minuman kepada seorang nenek, menyuapin minuman, menyuapin makanan tanpa Nabi Muhammad SAW mengeluarkan suaranya sedikit pun. Jadi ketika Nabi memberikan minuman dan makanan kepada seorang nenek, Nabi tidak bersuara Bapak Ibu. Dalam riwayat dikatakan la sautan fihi hatta la yasma'u ataq, bahwasanya tidak ada suara yang terdengar kecuali langkah kakinya. Kenapa Nabi tidak berbicara Bapak Ibu? Karena Nabi sedang mendengar ocehan seorang ibu ini. Ini ajarannya, ketika ada sesuatu yang melecehkan kita, maka belum tentu kita akan membalas secara langsung. Ya, bahasanya Nabi SAW memberikan kebaikan yang lebih daripada seorang nenek tersebut. Nabi SAW selalu menyuapi nenek tersebut dengan lemah lembut Bapak Ibu, memberi makan, memberi minum. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak sedikit pun tersentuh hatinya ketika Nabi Muhammad SAW dihina oleh seseorang yang rentan tua. Lalu kemudian Rasulullah meninggal. Setelah meninggalnya Rasulullah mewasiatkan sedekah jariyah ini kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian Abu Bakar memberikan sedekahnya yang melanjutkan Nabi, memberikan makanan dan minuman kepada seorang nenek. Ternyata nenek ini sadar Bapak Ibu, lemah lembutnya Nabi menyuapkan dengan Abu Bakar itu berbeda. Sehingga Nabi SAW memberikan amanah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat yang paling lembut Bapak Ibu. Sahabat yang paling lembut kata tutur katanya, tata caranya, akan tetapi kelembutan yang mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya seorang nenek itu sadar bahwasanya yang menyuapi dan memberi makanan itu yang tidak seperti orang yang biasanya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Kemudian ketika itu Abu Bakar dan Umar yang datang ke seorang nenek tersebut, itu Abu Bakar ketika itu mendengar ocehannya karena marah Bapak Ibu. Jadi suapan yang diberikan kepada seorang nenek tersebut akhirnya menjadi rada kasar karena mendengar ocehan menghina Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sampai Umar berkata, kalaulah bukan ini perintah Nabi, orang ini tidak akan pernah hidup di zamanku, kata Umar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Bapak Ibu, nenek tersebut dijelaskan oleh Abu Bakar bahwasanya yang selama ini memberikan sedekah air dan minuman kepada nenek tersebut adalah baginda Rasulullah SAW. Nah begitulah Bapak Ibu mengapa Nabi Muhammad SAW mengatakan ahsanus sedekah huwa al-isqa wal it'am. Orang sebaik-baiknya sedekah adalah orang yang memberikan makanan dan minuman. Karena apa? Karena akan mengalir langsung ke dalam jasadnya, karena akan menjadi darah dagingnya, dan itu akan dibawa untuk sholat dan sedekah dan lain sebagainya. Amal ini yang disebut sebagai amal jariyah al-hakikiyah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini alhamdulillah kita dibekali dengan sedekah yang luar biasa, yaitu makanan dan minuman. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini yang menginfakkan, yang mensedekahkan untuk kita bersama hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam segala urusannya, dan diangkat segala derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diterima segala amal ibadahnya selama di bulan Ramadan, dan juga menjadikan desa-desa ataupun kecamatan bahkan negara kita ini menjadi negara yang barokah, memberikan keberkahan dalam setiap masyarakat yang hadir insyaallah di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terasa ya, hari ini sudah mungkin sekitar 10 menit lagi kita akan berbuka puasa. Mungkin nanti kita akan ditutup dengan doa ya. Ya. Insyaallah saya minta Pak Abah untuk
Pergi untuk langsung berdoa. Tim beliau tadi, insya Allah beliau yang akan berdoa. Saya berutamakan yang lebih tua tentunya. Nanti insya Allah Bapak Ibu, ya ini salah satu amanah yang perlu saya sampaikan, bahkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram juga disampaikan sebaik-baiknya orang yang berbuka puasa mengawali tidak dengan air minum. Ya Bapak Ibu, kalau biasanya kalau buka puasa di rumah gimana? Pertama apa? Es buah. Es buahnya es campur gitu ya. Gorengan. Tahu nggak? Sebaik-baiknya buka puasa yang pertama adalah yang manis. Udah manis. Nah, Bapak Ibu, sebaik-baiknya buka puasa itu awali dengan buah kurma. Ya, 1 biji buah kurma. Lalu kalau seandainya tidak ada buah kurma, boleh nggak ganti yang lain? Boleh. Ya, yang penting diawali dengan yang manis. Ini diteliti ternyata oleh orang luar, ya, bahwasanya kenapa kok seharian kita tidak minum dan makan dan ya berdoa, kita berdoa bersama untuk berpuasa, lalu kemudian nanti usahakan yang manis-manis terlebih dahulu, lalu kemudian nanti kita tutup mungkin dengan doa, dengan tausiah, dan juga nanti kita akan melaksanakan sholat maghrib ya secara berjamaah mungkin, lalu kemudian barulah kita akan menyantap hidangan makanan yang insya Allah akan kita ini kan. Mungkin Bapak Ibu, pertemuan kita singkat, saya tidak terlalu banyak menceritakan banyak cerita ya, akan tetapi himroh yang tadi saya sampaikan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkhusus untuk almarhum Bapak Ibrahim, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tempat yang paling layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mengampuni segala dosa-dosanya, dan dijadikan segala amal kebaikannya di tempat ini, di kampung ini menjadi amal jariah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah ditutup dengan doa. Ya, nanti Bapak Ibu kalau seandainya ada desa atau keluarga Kertajaya yang ketika melaksanakan umrah berkabar ke Pak Kades, insya Allah saya datangi. Karena insya Allah saya tinggalnya di kota Madinah Al-Munawwarah Bapak Ibu. Hari ini berkesempatan untuk bisa pulang ke Indonesia. Ya, orang tua saya di kota Bandung ini adalah Bapak Kades. Termasuk juga Pak Camat, insya Allah ketika nanti beliau hadir di kota Makkah dan di kota Madinah, insya Allah saya akan datangin, saya akan layani di sana karena kampung halaman kedua saya adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup pertemuan kita ini doa-doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kerjanya mendapatkan rahmat dan kenikmatan. Amin. Amin. Wa ala hadhihi maqalatin salihah khususan melalui Ghafara dhunubahu wa maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu syakallahu syarru baradallahu wa jalla jannata maslahu syarrul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli walidayya. Amin. Mau sebelum istighfar, mau sudah dosa perdosaan, arjatan harapan, mungkin doa orang sadayana, awas istighfar mah, insyaallah wengi ayeuna, insyaallah wengi ayeuna mugia sunat malam Lailatul Qadar. Amin. Insyaallah doa segala cita-cita urang insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astagfirullah Firullah Rabbal barakatillah
kantor desa Kertajaya ini ya Allah